Sebuah bintang jatuh melintas meninggalkan jejak berupa garis lurus memanjang untuk kemudian lenyap entah kemana. Sebagian orang percaya siapapun yang mendapat kesempatan melihat jatuhnya bintang seperti itu menjadi pertanda yang bersangkutan akan mendapat anugerah kemuliaan. Gajah Mada ingat telah beberapa kali di waktu malam ia menyaksikan bintang jatuh. Tetapi yang namanya kemuliaan sejauh itu masih belum terlihat mendekatinya. Karena tuanku adalah bagian pasukan Bayangkara, berkata Bekel Gajah Mada, maka sekarang mari kita lanjutkan perjalanan dengan cara Bayangkara. Gajah Mada melangkah. Jayanegara termangu sejenak. Saat tersadar, Jayanegara bergegas menyusul. Tunggu Gajah Mada, Jayanegara berkata. Apa yang kamu maksud dengan cara Bayangkara? Dalam menempuh perjalanan, jawab Gajah Mada, Bayangkara tidak perlu ada yang ditandu. Jawaban itu membuat Jayanegara terpaku. Sejenak Jayanegara terhenyak, tetapi kemudian tawanya muncrat berderai. Dengan terpingkal-pingkal Kalagemet tertawa geli atau menertawakan diri sendiri. Gajah Mada ikut tertawa, bahkan keduanya tertawa meledak bersama-sama. Gajah Mada ingat, belum pernah Kalagemet tertawa terpingkal begitu lepas seperti itu. Ketika perjalanan itu akhirnya terhalang oleh sungai, Jayanegara ambyur. Seperti orang yang kehilangan masa anak-anak yang bahagia, Jayanegara membalas dendam dengan berenang sepuas-puasnya. Bekel Gajah Mada memperhatikan keadaan sejenak. Ketika merasa aman, Bekel Gajah Mada ikut menceburkan diri, melarutkan segala macam lumpur yang melekat di tubuhnya. Sejenak Bekel Gajah Mada mampu melupakan apa yang terjadi. Sesekali Kalagemet menenggelamkan diri dan menciprat-cipratkan air. Jayanegara merasa aneh. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, ia menemukan kegembiraan yang aneh. Kegembiraan itu sebelum ini belum pernah diperolehnya. Gajah Mada hanya memperhatikan saja apa yang dilakukan rajanya itu. Namun tiba-tiba pimpinan pasukan Bayangkara itu terdiam oleh sesuatu yang menyentuh gendang telinganya. Gajah Mada segera bergerak mendekati Jayanegara. Gajah Mada segera memberi isyarat kepada Jayanegara untuk tidak bersuara. Sebenarnya lah sejenak kemudian terdengar suara melengking. Sebuah siulan dengan tanda-tanda khusus. Siulan itu ternyata berbalas. Gajah Mada yang semula tegang tersenyum. Tanda-tanda khusus pada siulan itu sangat dikenalinya. Justru karena Gajah Mada yang menciptakan siulan dengan cara khusus itu untuk alat berhubungan yang disamarkan sedemikian rupa. Siapa? Bisik Jayanegara. Di wajah Raja Majapahit itu kembali membayang cemas. Mereka Bayangkara tuanku, jawab Gajah Mada. Meski demikian, Gajah Mada meminta Jayanegara untuk bersembunyi sambil menunggu apa yang akan terjadi. Gajah Mada segera membawa Jayanegara menepi dan melenyapkan diri di antara rerumputan. Sejenak kemudian, Bekel Gajah Mada melihat dua orang muncul dari arah utara. Dengan bergegas, ia berjalan menuju selatan. Gajah Mada melihat di arah selatan juga muncul tiga sosok orang. Salah seorang yang baru muncul dari arah selatan itu batuk-batuk. Batuk tua. Ki Buyut, bisik Gajah Mada memberitahu Jayanegara. Jayanegara kaget. Ki Buyut Mojo Agung? Jayanegara balas bertanya. Gajah Mada mengangguk. Syukurlah, berkata Jayanegara.
Beberapa saat lamanya Jayanegara merasa bersalah dan cemas memikirkan nasib Ki Buyut Mojo Agung. Sepeninggalnya, Jayanegara membayangkan nasib Ki Buyut tentu buruk sekali. Rakuti tentu telah melemparkan tubuh orang itu ke dalam kobaran api yang membakar pendopo rumahnya. Bekel Gajah Mada melihat 2 orang muncul dari arah utara serta 3 orang yang muncul dari selatan itu bertemu dan berbicara. Pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Setelah merasa menemukan simpulan atas apa yang terjadi, Bekel Gajah Mada bersiul nyaring. Suaranya melengking dengan nada yang khas. Suara itu mengejutkan mereka. Pembicaraan yang berlangsung pun terhenti. Sekali lagi Gajah Mada bersiul. Gajah Mada memang bermaksud menggoda. 2 orang dari mereka bergegas menuju ke arah yang diperkirakan menjadi sumber suara siulan itu. Gajah Mada mengajak Sri Jayanegara membenamkan diri, bersembunyi di antara rumput-rumput. 2 orang itu kebingungan. Pada jarak yang amat dekat mereka berdiri menebar pandangan. Salah seorang dari mereka bersiul membelah malang dengan harapan siulan itu akan mendapat balasan. Tetapi siulan itu tidak berbalas. Bekel Gajah Mada bermaksud melanjutkan menggoda. Tetapi Jayanegara tidak mampu menahan diri. Jayanegara bersin. 2 orang itu terlonjak kaget dan serentak mencabut senjata di pinggangnya. Gajah Mada tidak mampu menahan. Akhirnya tertawa. "Kakang Bekel," ucap salah seorang dari mereka. 2 orang itu lebih kaget lagi melihat siapa yang ikut muncul dari sungai. "Tuanku Jayanegara," desis yang lain. Jayanegara dan Gajah Mada tertawa. 2 orang itu kebingungan melihat Jayanegara dan Gajah Mada bisa begitu lepas tertawa berderai. "Apa kabarmu, Bayangkara Kartiko Sinumping dan Lembu Pulung? Apa telah kau selesaikan tugasmu dengan baik?" bertanya Gajah Mada. "Tugas telah kami selesaikan dengan baik, Kakang Bekel," Kartiko Sinumping menjawab. "Saat kami bermaksud kembali ke kota raja, kami berpapasan dengan rombongan Rakuti yang berpacu bagai orang yang dikejar hantu. Kami langsung mengambil simpulan, mereka memburu Kakang dan Sri Baginda. Itu sebabnya kami menyusul kemari. Kami berhasil menyelamatkan Ki Buyut dan mencerai-beraikan kuda-kuda mereka." Gajah Mada tersenyum senang. Gajah Mada merasa puas memperoleh laporan itu. Sekali lagi Gajah Mada bersiul nyaring. 3 orang yang masih menunggu di sebelah selatan segera ikut bergabung. Sebagaimana Kartiko Sinumping dan Lembu Pulung, Panjang Sumprit dan Joyoboyo tak kalah kaget bertemu dengan Gajah Mada dan Jayanegara di tempat itu. Apalagi mereka melihat Bekel Gajah Mada dan Jayanegara keluar dari sungai dengan tubuh yang basah kuyup. Jayanegara bergegas mendekati Ki Buyut dan memegang pundaknya. Tak ada yang terucap dari mulutnya. Namun Jayanegara merasa sangat bersyukur karena apa yang dicemaskan menimpa Ki Buyut Mojo Agung tidak terjadi. Seperti membaca kecemasan yang membayang di wajah Ki Buyut, Gajah Mada ikut menepuk pundaknya. "Ki Buyut, jangan cemas," berkata Gajah Mada. "Nyai Buyut saat ini berada di tempat yang aman." Ki Buyut hanya mengangguk. Bahwa Bekel Gajah Mada telah memberi jaminan istrinya aman, hal itu membuatnya lega. Namun Ki Buyut seperti orang yang tidak sanggup berbicara. Pengalaman mengerikan yang nyaris menimpanya membuat Ki Buyut membutuhkan waktu untuk menenteramkan diri.
Dengan singkat, 4 bayangkara yang mendapat tugas mengawal para Sekar Kedaton dan Ibunda Ratu Prajna Paramita mengungsi ke Rimbi memberikan lapornya. Gajah Mada menyimak laporan itu dengan cermat. Bayangkara Kartiko Sinumping lalu mengulangi bercerita keberhasilan mengikuti Rakuti sampai di Kabuyutan Mojo Agung dan mencerai beraikan kuda tunggangan yang mereka sembunyikan di bulak sawah di luar Kabuyutan. Kini Gajah Mada merasa telah tiba saatnya untuk menguraikan apa yang terjadi. Pertama, Bekel Gajah Mada berkata, "Kita harus mengamankan Sri Baginda berlindung di tempat yang tak terjamah. Kabuyutan Mojo Agung yang semula kukira cukup aman, ternyata terbukti tidak. Rakuti memiliki barisan telik sandi yang tidak bisa diremehkan. Mereka ternyata mampu mengendus jejakku dengan baik. Itulah sebabnya, kebetulan sekali, karena kalian bergabung, maka tugas kalian berempat adalah mengikutiku mengawal Sri Baginda. Kemana kita akan pergi, aku tidak bisa mengatakan. Tetapi yang jelas, perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang jauh dan amat membosankan." 4 orang bayangkara itu, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartiko Sinumping, dan Joyoboyo menyimak dengan baik semua yang dipaparkan Bekel Gajah Mada. Namun, karena pertimbangan tertentu, Gajah Mada sama sekali tidak berbicara masalah terdapatnya mata-mata yang menyusup di antara pasukan bayangkara. Masalah itu sangat peka, bisa menimbulkan rasa tidak enak di antara bayangkara terhadap bayangkara lainnya. Yang kedua, lanjut Bekel Gajah Mada, karena tindak Rakuti tidak bisa dibenarkan. Kita tak bisa tinggal diam, membiarkan perbuatannya berlalu begitu saja. Kita menyusun kekuatan, melakukan pembalasan. Rakuti yang merasa dirinya pantas menjadi raja akan melihat tak gampang untuk bisa menjadi raja. Rakuti sama sekali tidak mendapat dukungan dari rakyat. Padahal dukungan para kawulo adalah hal yang sangat penting. Karena ia tak mengakar dan dibenci oleh banyak orang. Kita harapkan hal itu nantinya akan bisa kita gunakan untuk membalas, memberikan pelajaran kepadanya. 4 bayangkara itu mengangguk. Yang ketiga, lanjut Gajah Mada, "Tolong pinjamkan pakaian kering untuk Sri Baginda dan untukku." Para bayangkara saling pandang. Mereka terperangah. "Yang tidak ada kutunya," tambah Jayanegara. Gajah Mada tertawa mendengar itu. 4 bayangkara yang lain heran melihat sikap Jayanegara yang tampaknya banyak berubah. Diawali dengan keraguan, akhirnya 4 bayangkara itu ikut-ikutan menyumbangkan tawanya. Setelah berganti pakaian kering, Kala Gemet merasa agak sedikit nyaman. Bekel Gajah Mada segera mengambil langkah mengamankan Ki Buyut Mojo Agung yang dianggapnya sangat berjasa. Paling tidak pada saat berbahaya, Ki Buyut telah mengambil langkah pengamanan yang sangat menentukan nasib Jayanegara. Jika saja Ki Buyut Mojo Agung terlambat bertindak, kemungkinan yang sangat buruk akan menimpa Jayanegara. Sementara itu, kekecewaan yang luar biasa mengacak-acak hati Rakuti. Kini makin terbayang di benaknya upaya meringkus Jayanegara yang jelas-jelas menggunakan rumah Ki Buyut Mojo Agung untuk bersembunyi itu bakal kandas lagi. Rakuti harus melihat kenyataan betapa liciknya pasukan bayangkara. Mereka ulet melebihi tali jangat, licin melebihi belut. Setelah bergerak sekian lama, pasukan yang dipimpin Rakuti itu kehilangan jejak. Jejak yang ditemukan melintas dari ladang jagung itu telah lenyap entah kemana.
Prajurit yang memiliki kemampuan khusus melacak jejak itu terlihat bingung dan kecewa. "Bagaimana?" bertanya Rakuti kepadanya. Prajurit itu menoleh. "Hamba tuanku, jejak itu hilang lenyap." Rakuti menggertai wajah prajurit itu dengan pandangan amat tidak senang. "Lenyap bagaimana?" desak Rakuti. Prajurit berkemampuan khusus melacak jejak itu memperhatikan sungai yang memanjang di depannya. Agaknya buronan mereka menyadari jejak-jejaknya sedang diikuti. Sungai kecil yang membentang itu dimanfaatkan dengan baik untuk menghapus. "Mereka menggunakan sungai itu untuk melenyapkan jejak tuanku," jawab prajurit itu. "Mereka bisa ke hilir dan bisa pula menuju ke arah hulu. Di sebelah mana mereka mentas tidak bisa hamba temukan di waktu malam seperti ini." Kecewa sekali Rakuti. "Keparat," umpatnya. Rakuti jengkel sekali. Jauh-jauh dari kota raja dengan sebuah harapan yang kental bisa meringkus Jaya Negara. Ternyata upayanya masih kandas karena berbenturan dengan keuletan pasukan Bayangkara dalam memberikan perlindungan terhadap Jaya Negara. Kejengkelannya tambah menjadi karena kini pasukan berkuda itu telah kehilangan kuda-kuda tunggangannya. Apalah artinya pasukan berkuda tanpa kuda? Sebagaimana apa artinya pasukan panah jika tak memiliki anak panah? Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba hening malam yang membuat gerah Rakuti itu pecah oleh mesatnya watang sanderan dengan suara melengking tinggi. Serentak para prajurit kaki tangan Rakrian Kuti berloncatan membentuk barisan mempersiapkan diri amat cermat menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Watang sanderan dengan nada seperti itu hanya dimiliki Bayangkara. Prasangka yang menggumpal itu akhirnya menjadi kenyataan. Bayangkara ternyata memang hadir di tempat itu. Para prajurit menunggu perintah. Akan tetapi Rakuti belum memberi perintah. Rakrian Kuti masih memerlukan menghitung berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Pada saat yang demikian itulah sekali lagi terdengar anak panah sanderan melesat, membumbung memanjat ke langit dengan meninggalkan suara melengking. Rayuyu beringsut mendekati Rakuti. "Bagaimana?" bisik Rayuyu. Rakuti tidak menjawab. Sebenarnya lah Rakut agak kebingungan menghadapi perkembangan keadaan. Satu hal yang diketahui Rakuti sekaligus kurang begitu disenanginya adalah Bayangkara yang tidak punya keberanian bertempur beradu dada. Mereka selalu bersembunyi di bayang-bayang pohon dan memanfaatkan kelengahan musuh melalui hunjaman serangan yang mematikan. Bagi Rakuti, ia lebih senang beradu dada dengan musuh nyata daripada berhadapan dengan Bayangkara yang berperilaku seperti hantu. Ada kalanya muncul dalam wujud nyata, tetapi tidak jarang pula hanya muncul dalam wujud bayangan. Cara bertempur seperti itu menurut Rakuti merupakan gambaran sikap pengecut, tidak jantan dan menjengkelkan. Hening malam begitu senyap. Hanya riuh binatang malam serta sesekali suara anjing menggonggong di kejauhan di tingkah suara binatang pengerat lainnya. Semua seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bagi malam dan segala macam isinya, persoalan yang dihadapi Rakuti bukanlah persoalan mereka. Jumlah mereka sebenarnya tidak seberapa, berkata Rakuti. Akan tetapi, mereka tak berani beradu dada. Cara bergerilya yang mereka lakukan benar-benar licik dan pengecut serta menjijikkan. Seharusnya, untuk menjaga nama besar pasukan Bayangkara, mereka harus berani muncul menghadapi kita beradu dada.
Rayuyu membenarkan apa yang diucapkan Rakrian Kuti. Cara berperang yang dianut pasukan Bayangkara benar-benar membuat jengkel. Menyergap dari kegelapan di saat musuh lengah, sungguh perbuatan pengecut dan membuat perut mual. Pada saat yang demikian, sekali lagi terdengar suara siul panjang. Suara yang demikian berasal dari lidah yang ditekuk dan udara yang diembuskan dengan kuat, dan hasilnya terdengar amat nyaring. Rakuti dan para pengiringnya berdebar-debar sebab suara itu berasal dari jarak yang sangat dekat. Rakuti mengangkat tangan kanan ke atas sambil mengepal. Anak buahnya berada dalam kesiagaan tertinggi. Sejenak mereka menunggu, tetapi masih belum terjadi apapun. Aneh, desis Rakuti. Permainan apa sebenarnya yang mereka lakukan? Setelah menunggu sejenak, Rakuti mengayunkan tangan memberi isyarat untuk kembali melangkah. Prajurit berkuda yang kehilangan kuda dan berjumlah sekitar 50 orang itu kembali bergerak maju sambil tetap berada dalam kesiagaan tertinggi. Mereka sadar Bayangkara selalu membuat pusing itu telah berada dalam jarak sangat dekat. Bahkan semua juga yakin sesuatu akan segera terjadi. Keparat, umpat Rakuti. Aku masih belum bisa menebak apa yang akan mereka lakukan. Apapun itu, sebentar lagi pasti akan terjadi. Permainan macam apa yang disiapkan Bayangkara kali ini? Rakuti menjadi sangat curiga. Suara siulan lengking atau anak panah sanderan itu tidak terdengar lagi. Keadaan yang demikian, keadaan yang serasa dibungkus oleh teka-teki itu membuatnya sangat gelisah. Rakuti sadar pasukan Bayangkara yang kecil itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Barangkali mereka sudah pergi. Terdengar seorang prajurit berbisik. Rakuti mendengar itu. Jumlah mereka tidak seberapa. Mereka tentu perlu berpikir 10 kali, bahkan 1000 kali untuk berhadapan dengan kita. Rakuti merenungkan ucapan itu. Boleh jadi benar Bayangkara yang membayangi mereka tidak berani melakukan apa-apa. Imbangan jumlah kekuatan yang ada menyebabkan mereka tidak berani bertindak. Yang penting bagi Bayangkara adalah melindungi Jaya Negara. Kembali Rakuti mengayunkan tangan kanan sebagai syarat untuk kembali melangkah, menyusur ladang bekas tanaman ketela. Rakuti tidak memperhatikan tanah yang diinjaknya begitu gembur. Keadaan yang tidak menentu itu membuat dada Rakuti menjadi sesak. Beban kemarahannya meluap dan akhirnya tak tertahankan lagi. Aku tidak mau mendengar di Majapahit ada pasukan yang bernama Bayangkara lagi. Bergetar Rakuti. Kita bergerak. Kita temukan mereka dan kita tumpas habis. Jangan menyisakan seorang pun. Ini kesempatan kita untuk meringkus Jaya Negara. Kita tidak perlu pulang tanpa menyeret mayat Jaya Negara. Kita lanjutkan perburuan ini. Rakuti menggigil, matanya jelalatan. Para prajurit kaki tangannya berada dalam kesiagaan tertinggi. Hei, Bayangkara! Berteriak Rakuti dengan suara keras. Ayo keluarlah. Jangan bermain-main petak umpet seperti anak-anak. Bermain sembunyi-sembunyian seperti itu hanya pantas dilakukan oleh bocah kecil. Tidak pantas dilakukan Bayangkara. Ayo keluar. Hening kembali menggeretai. Teriakan lantang Rakuti tidak bersambut. Tak ada suara yang membalas. Rakuti benar-benar jengkel. Bergerak! Perintah Rakuti sekali lagi sambil mengangkat tangan kanannya.
Burung bence terbang melintas di atas, menyumbang suaranya membelah malam. Dari kejauhan terdengar lolong anjing bersahut-sahutan. Anjing yang berperilaku seperti itu tentu melihat orang. Apakah orang yang menyebabkan anjing itu menggonggong adalah Gajah Mada dan Jayanegara? Andai saja Rakuti mau mempercayai prasangkanya, sebenarnya lah anjing-anjing itu menggonggong karena melihat rombongan orang. Di dalam rombongan itu terdapat Gajah Mada dan Jayanegara. Pada saat yang demikian itulah, tak disadari oleh siapapun, Rakuti sama sekali tak menduga tanah yang mereka injak merekah. Ada jari-jari yang menyembul, bahkan lengan yang menggeliat dan pedang yang siap mengancam. Tiba-tiba sebuah anak panah sanderan membumbung memanjat langit. Asal anak panah itu dari beberapa jengkal di arah depan. Isyarat itu adalah sebuah perintah bagi Bayangkara untuk bergerak. Maka tanah gembur yang diinjak-injak pasukan Rakuti itu tiba-tiba bergerak menyibak. Rakuti dan Rayuyu terlambat menyadari keadaan. Mendadak sebuah kegaduhan yang sulit ia mengerti terjadi. Pasukan Bayangkara memang seperti dedemit. Begitu muncul dari tanah gembur, mereka langsung memberikan serangan yang mematikan. Sungguh malang nasib mereka yang sama sekali tidak siap menerima serangan dadakan itu. Ayunan pedang yang sangat tajam membelah tubuh mereka. Maka terjadilah pertempuran yang susah dipahami. Serangan yang muncul dari tengah-tengah mereka menyebabkan siapapun mengalami kesulitan untuk membedakan lawan dan kawan. Korban berjatuhan. Para Bayangkara yang lebih siap memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. "Ada apa ini?" teriak Rakuti kebingungan. Rakuti ternyata masih belum juga menyadari apa yang terjadi. Rakuti kebingungan memikirkan dari mana datangnya serangan itu. Rakuti tetap tidak habis mengerti mengapa serangan itu bisa berasal dari tengah-tengah pasukan mereka. Tiba-tiba seseorang terlihat berlari ke arah Rakuti, mengayunkan sebuah serangan. Rayuyu dengan sigap melenting menghadangnya. Benturan pedang menimbulkan percikan api. Tetapi sekali lagi orang itu menggeliat, menjulurkan serangan ke arah Rakuti. Rakuti meloncat menghindar. Rakuti segera mencabut senjatanya dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. "Kau bodoh sekali, Rakuti!" Tiba-tiba terdengar bisikan tertahan. "Mengapa kau tidak berhasil menyelesaikan persoalan? Jayanegara lolos lagi." Rakuti tersentak, tetapi dengan mematikan orang itu menyerang. Tangan kanannya yang memegang pedang mengayun menebas pinggang kanan. Rakuti meloncat mundur. Orang itu kembali menyusulnya dengan sebuah serangan. "Jayanegara bersembunyi di Kabuyutan Mojo Agung," berkata orang itu dengan suara tertahan. "Kesempatan itu seharusnya bisa kau manfaatkan dengan baik. Kini ia lolos lagi dan aku mengalami kesulitan untuk menemukan arah mana yang dituju Gajah Mada." Rakuti masih terbungkam, tetapi dia tak mau serangan itu benar-benar melukai tubuhnya. Itu sebabnya Rakuti membalas memberikan serangan. Yang terjadi kemudian adalah pertarungan yang seru. Rakuti memberikan serangan yang ada kalanya beruntun dan mematikan. Meskipun demikian, tidak mudah bagi Rakuti untuk melumpuhkan lawannya. Dengan tidak kalah sengit pula Bayangkara itu menyerangnya. Tetapi di sela-sela pertempuran yang terjadi, mereka sempatkan berbicara. "Di mana Jayanegara sekarang?" tanya Rakuti tak sabar. Sebuah serangan menyebabkan Rakuti melenting dan berjumpalitan. "Sudah aku bilang," jawab lawannya. "Gajah Mada mengawalnya sendirian entah kemana.
Para bayangkara hanya ditugasi membayang-bayangi dari jarak terpisah. Rakuti sungguh kecewa menangkap Jayanegara sulitnya bukan kepalang. Ibaratnya Jayanegara telah berada dalam genggaman tangannya. Namun karena berkulit licin, Jayanegara lolos lagi. Untuk menangkapnya lagi bukan pekerjaan yang mudah. Aku berhasil mengepung Jayanegara yang bersembunyi di ladang jagung. Dengan cara bagaimana ia bisa meloloskan diri dari tempat itu? Desak Rakuti sekali lagi. Kau menginjak-injak tubuhnya yang terbenam dalam tanah lumpur, jawab Bayangkara telik sandi itu. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengitnya. Bayangkara itu memberikan serangan beruntun, tetapi Rakuti mampu melayaninya dengan baik. Tidak jauh dari tempat itu Rayuyu dan beberapa orang prajurit menjaga pertempuran itu dengan ketat. Keparat bangsat! Desis Rakuti yang akhirnya menyadari kebodohannya sendiri. Gajah Mada memang belut. Licin selicin belut. Itu yang menyebabkan Rakuti gagal dan gagal lagi. Bayangkara dan terutama Gajah Mada selalu tidak kekeringan akal untuk mengatasi keadaan sesulit apapun, termasuk membenamkan diri dalam lumpur. Hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ikuti terus mereka, kata Rakuti sambil terus bertempur. Jangan hanya mengandalkan aku. Kalau kau merasa mungkin, bunuh saja. Kalau kau mampu melakukan, percayalah, aku tak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan itu. Bayangkara yang sebenarnya telik sandi Rakuti itu kemudian melenting menjauh. Dengan cara yang tidak mencolok, ia telah berkesempatan untuk berbicara dengan Rakuti. Bayangkara itu mengambil jarak dan berbaur dengan pertempuran yang berlangsung riuh. Rayuyu dan sekitar 5 orang prajurit mengawal Rakuti sangat ketat, menjaga segala macam kemungkinan yang bisa menimpanya. Namun apa sebenarnya yang terjadi dalam pertempuran yang sangat riuh dan berdarah itu? Para prajurit kaki tangan Rakuti terlambat menyadari keadaan. Dengan perhitungan yang akurat, para bayangkara yang semula bersembunyi di dalam tanah melakukan serangan dadakan. Serangan itu menyebabkan para prajurit kaki tangan Rakuti terkejut dan kacau balau. Serangan yang muncul dari tengah-tengah mereka sendiri menyebabkan mereka mengalami kesulitan mengenali kawan dan lawan. Para prajurit kaki tangan Rakuti bertempur sejadi-jadinya. Serangan dadakan itu menyebabkan siapapun mencurigai orang yang berada di dekatnya.